Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan tentang membangun konsep diri positif dan memberi bimbingan dari mata kuliah Etika Profesi oleh dosen Ibu Tepi Mulyaniati. Baiklah, yang pertama kali akan dibahas oleh Saudari Ibu Enung Sendiah. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang membangun konsep diri positif dan memberi bimbingan. Di sini ada pengertian tentang konsep diri. Ada beberapa para ahli, diantaranya adalah menurut Harlock. Konsep diri diartikan sebagai persepsi, keyakinan, perasaan, atau sikap seseorang tentang dirinya sendiri. Kualitas penyikapan individu tentang dirinya sendiri dan suatu sistem pemaknaan individu tentang dirinya sendiri dan pandangan orang lain tentang dirinya. Yang kedua yaitu menurut Ratnaningsih, menegaskan bahwa konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun psikologis. Terus menurut Colhoun, konsep diri dapat bersifat positif maupun negatif. Positif maupun negatifnya konsep diri ditentukan oleh penilaian individu sendiri berdasarkan persepsi tentang bagaimana seseorang atau bagaimana orang mempersepsikannya. Seseorang yang merasa dirinya diterima akan cenderung memiliki konsep diri positif dan sebaliknya. Orang yang merasa dirinya ditolak akan cenderung memiliki konsep diri negatif. Baik, itulah pengertian tentang konsep diri. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentang jenis-jenis konsep diri. Terdapat 4 jenis konsep diri. Yang pertama, konsep diri dasar. Yang kedua, konsep diri sementara. Yang ketiga, konsep diri sosial. Dan yang keempat, konsep diri ideal. Yang pertama, konsep diri dasar meliputi persepsi mengenai penampilan, kemampuan, dan peran status dalam kehidupan, nilai-nilai, kepercayaan, serta aspirasinya. Konsep diri dasar ini bersifat menetap dimanapun dan bagaimanapun situasinya. Dan yang kedua, konsep diri sementara. Konsep diri sementara ini sifatnya hanya sementara saja dan terbentuk karena interaksi dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh suasana hati, emosi, dan pengalaman baru yang dialami oleh seseorang. Dan yang ketiga, konsep diri sosial. Konsep diri sosial ini timbul berdasarkan cara seseorang mempercayai persepsi orang lain tentang dirinya. Konsep diri sosial ini terbentuk karena interaksi sosial yang dipengaruhi tergantung bagaimana sikap seseorang dan perbuatan seseorang terhadap dirinya. Dan yang keempat, konsep diri ideal. Konsep diri ideal ini terbentuk dari persepsi, keyakinan tentang dirinya yang diharapkan atau yang ingin dan seharusnya dimilikinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Menurut Henriette Agustin, konsep diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan berharga. Lalu kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain, serta aktualisasi diri, yaitu implementasi dan realisasi dari potensi yang sebenarnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri yaitu ada 1. Keadaan fisik. Mengenai keadaan fisik seseorang biasanya disadari oleh adanya keadaan fisik yang dianggap ideal oleh orang lain atau oleh pandangan masyarakat. Jadi, seseorang akan berusaha untuk mencapai ideal agar mendapat perhatian dari orang lain. Yang kedua adalah kondisi keluarga.
Lingkungan pertama dan utama yang mempengaruhi perilaku atau kondisi seseorang adalah keluarga. Dengan kata lain, keluarga merupakan tempat pertama dalam pembentukan konsep diri seorang anak. Maka, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak, salah satunya dengan peranan orang tua. Yang ketiga adalah reaksi orang lain terhadap individu. Menurut Harry Stock Sullivan menjelaskan bahwa jika seseorang diterima orang lain, dihormati dan disenangi karena adanya dirinya, maka orang tersebut cenderung akan menerima dan menghormati dirinya sendiri. Dan sebaliknya, jika orang lain meremehkan, menyalahkan, dan menolak seseorang, maka orang tersebut cenderung akan membenci dirinya sendiri. Jadi artinya harga diri orang tersebut sesuai dengan penilaian orang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu tuntutan orang tua terhadap anak. Pada umumnya orang tua selalu menuntut anak untuk menjadi individu yang sangat diharapkan oleh mereka. Tentunya anak akan merasakan itu adalah sebagai tekanan jika tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh anak. Tuntutan yang sering kali dirasakan anak terkadang menyebabkan anak tidak akan berkembang dan kurang percaya diri karena tuntutan yang berlebihan dari orang tuanya. Salah satu contoh, ada seorang anak yang berprestasi namun dia belum mendapatkan juara 1 atau nilai atau ranking 1. Nah, oleh karena itu, karena tuntutan dari orang tuanya untuk mencapai juara 1, jadi anak tersebut akan merasakan stres seperti itu. Nah, jadi maka peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting karena rasa percaya diri anak dihargai dan mendapatkan motivasi dari orang tua untuk menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang kelima adalah jenis kelamin, ras, dan status sosial. Konsep diri selanjutnya bisa dipengaruhi oleh beberapa, mulai dari ras, lingkungan, keturunan, dan yang lainnya. Menurut R. Pujijog Yanti dalam penelitiannya menyatakan bahwa kelompok ras minoritas dan kelompok sosial ekonomi rendah cenderung mempunyai konsep diri yang rendah dibandingkan dengan kelompok ras mayoritas dan kelompok ekonomi tinggi. Selain itu, untuk jenis kelamin yang keenam, keberhasilan dan kegagalan. Konsep diri bisa didapatkan ketika seseorang mendapatkan keberhasilan apa yang telah dialaminya. Keberhasilan seringkali mempunyai konsep diri dan adaptasi pribadi seseorang. Selain itu, kehidupan sosialnya juga, dan ini berarti mempunyai pengaruh yang nyata terhadap konsep dirinya. Seringkali keberhasilan merupakan produk utama untuk mendapatkan kebanggaan. Biasanya ada perasaan bangga dan juga ada perasaan kepuasan. Lalu kegagalan. Selain keberhasilan, kegagalan juga bisa menjadi hal utama yang paling dibutuhkan oleh seseorang. Nah, jadi bahwa kegagalan sering membawa kalau kegagalan itu sering membawa hikmah atau introspeksi dan pelajaran untuk orang banyak. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu orang-orang yang dekat dengan individu. Tidak semua orang mempunyai pengaruh yang sama terhadap diri individu. Adapun yang biasanya
bisa memberikan pengaruh, yaitu orang yang paling dekat dengan kita. Mereka ada di sekitar kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua kita, saudara, dan orang yang tinggal di rumah dengan kita. Dan tak lupa dan biasanya tetangga juga itu termasuk pengaruh ya di lingkungan rumah kita. Alhamdulillah, pemaparan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri telah saya paparkan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Ini saya akan membahas mengenai membangun konsep diri positif. Nah, saat membahas mengenai konsep diri, hal yang akan terlintas dalam diri kita adalah bagaimana pandangan kita terhadap diri masing-masing. Namun, tak banyak dari kita yang mampu memandang dirinya selalu dalam keadaan baik atau positif. Lalu, bagaimana cara membangun konsep diri positif pada anak? Pertama adalah diri ideal atau self ideal. Seseorang yang selalu memperlihatkan kepercayaan diri, kesabaran, ketekunan, keberanian, upaya yang luar biasa, serta pikiran positif. Nah, hal itu kemudian membentuk diri ideal seorang. Yang perlu diperhatikan adalah dalam membentuk dan memilih sosok yang menjadi contoh dalam menumbuhkan kepribadian diri kita. Untuk itu, peran orang tua dalam hal ini sangat penting agar anak tidak salah menentukan arah perkembangan diri dan pertumbuhan karakter serta kepribadian. Yang kedua adalah citra diri. Citra diri adalah cermin diri. Cara seseorang melihat dan berpikir mengenai dirinya. Saat seseorang melihat dirinya percaya diri, maka ia akan bertindak percaya diri. Sebaliknya, saat seorang melihat dirinya pemalas, maka dia akan bertindak pemalas. Tiga adalah harga diri. Harga diri merupakan hasil perbandingan antara diri ideal dan citra diri. Semakin citra diri sejalan mendekati idealnya, maka akan menumbuhkan harga diri yang tinggi. Cara mengembangkan konsep diri positif. Yang pertama, mencintai dan menyayangi diri sendiri. Allah telah menciptakan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan. Maka wujud dari kecintaan tersebut, kita harus dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak diri, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua, mengembangkan pikiran positif. Dengan berpikiran positif, dapat mendorong kita untuk selalu bersikap optimis, percaya diri, berani, bahkan tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala resiko maupun tantangan kehidupan. Dengan berpikiran positif juga mampu membuat hidup kita lebih tenang. Yang ketiga, memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain. Kualitas hubungan dengan orang lain dapat menandakan kedewasaan pikiran kita. Namun, kualitas pergaulan juga dapat dilihat dari dengan siapa kita bergaul, sehingga kita harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan. Yang keempat, bersikap proaktif. Proaktif di sini kita tidak hanya berinisiatif untuk bertindak, tetapi lebih dari itu, kita harus mampu melihat, memahami lebih jeli dalam sebuah permasalahan, sehingga kita dapat melihat atau menilai hal-hal lain yang mampu membuat kita tidak hanya mengikuti perasaan saja dalam menghadapi permasalahan tersebut. Yang terakhir,
menjaga keseimbangan hidup. Menjaga keseimbangan hidup ini kita tidak boleh melakukan satu faktor hidup aja, tetapi ada aktivitas atau faktor-faktor lain yang harus kita penuhi, atau ada aktivitas yang tidak hanya mengikuti aktivitas satu saja, tapi harus ada aktivitas-aktivitas lain dengan seimbang. Misalnya aktivitas tersebut adalah kita tidak hanya bekerja saja atau beribadah saja, tetapi ibadah maupun bekerja harus dilakukan dengan seimbang. Kemudian cara membangun konsep diri positif. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan dari kelompok kami telah selesai. Mohon maaf bila ada cara penyampaian ataupun perkataan yang nggak enak. Mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.